Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu subuh di Masjid Al-Musabbihin yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah, salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah yang berbahagia, di pagi ini kita akan mengupas bersama surah Al-Lahab, surah ke-111 sesuai dengan susunan surah-surah di dalam mushaf. Surah ini disepakati para ulama tergolong ke dalam surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Bahkan bisa dikatakan surah ini adalah di antara surah yang paling awal turun ketika dakwah Islam masuk kepada periode dakwah terang-terangan. Turunnya surah ini berkaitan dengan sebuah peristiwa. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima perintah Allah, fasda' bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin wa a'rid anil jahilin. Berdakwahlah engkau dengan terang-terangan, kata Allah. Maka Nabi ketika itu memulai dari keluarganya sendiri. Dipanggilnya lah keturunan Abdul Muttalib, keturunan Hashim, keturunan dari inti kabilah Quraisy. Ketika itu Rasulullah berdiri di atas bukit. Nabi berkata, sekiranya kukatakan di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang ingin menyerang kalian, kira-kira kalian percaya tidak? Semuanya yang di bawah berkata, ma jarrabna minka kadziba. Kami enggak pernah punya pengalaman sebelumnya engkau mendustai kami. Kami percaya. Seketika itu Rasulullah mengatakan, persaksikanlah aku adalah utusan Allah dan aku menyuruh kalian untuk bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Abu Lahab di antara yang berhadir ketika itu segera menyela perkataan Nabi. Beliau berkata, tabballaka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Celaka kau Muhammad, kau kumpulkan kami hanya untuk omong kosong ini. Perkataan Abu Lahab yang mencela Nabi, bahkan menghardik Nabi, dijawab Allah Subhanahu wa taala di momen itu dengan turunnya surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Surah terdiri dari 5 ayat, yang mana surah ini di beberapa mushaf dinamakan dengan surah Al-Lahab. Dalam surah-surah yang lain, dalam beberapa mushaf yang lain disebut dengan surah Al-Masad. Para hadirin, apa intisari tema yang diangkat Allah dalam surah Al-Lahab ini? Surah Al-Lahab menggambarkan kepada kita satu hakikat yang pasti akan berlaku kepada siapapun yang mencoba menghalangi datangnya kebenaran,
mencoba untuk menjauhkan orang dari jalan Allah. Orang yang melakukan aktivitas demikian pasti akan sia-sia di dunia dan sangat menyesali perbuatannya di akhirat. Jadi walaupun surah ini mengangkat sosok yang namanya Abu Lahab, namun sebenarnya surah ini berlaku umum. Pesan yang Allah sampaikan kepada siapapun yang mengikuti jejak Abu Lahab. Dan dalam surah ini terkandung kemukjizatan Al-Quran. Kenapa saya katakan dalam surah ini terkandung kemukjizatan Al-Quran? Bayangkan Bapak Ibu, surah Al-Lahab ini turun tahun ketiga kenabian. Abu Lahab meninggal dunia tahun kedua Hijriah. Jadi jarak antara turunnya surah ini dengan wafatnya Abu Lahab bisa kita katakan ada 12 tahun. Ada 12 tahun. Abu Lahab sebelum wafat sudah divonis Allah masuk neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Artinya apa? Celakalah Abu Lahab. Digambarkan di akhir surah dia masuk neraka bersama istrinya. Bayangkan orang sebelum mati sudah divonis masuk neraka. Ada sahabat Nabi sebelum meninggal sudah diberikan kabar masuk surga. Kenapa saya katakan dalam surah ini terdapat kemukjizatan Al-Quran? Sekiranya Abu Lahab ingin agar Quran ini didustakan, bisa saja dia pura-pura masuk Islam. Kalau Abu Lahab pura-pura masuk Islam, apa yang terjadi? Maka ayat ini menjadi tidak relevan. Tapi bayangkan, untuk sekedar terpikir itu saja Allah Subhanahu wa taala jauhkan Abu Lahab dari langkah-langkah yang demikian. Bapak Ibu, sekilas tentang profil keluarga Abu Lahab yang diabadikan dalam surah ini. Abu Lahab sebenarnya bukan nama, tapi dalam kebiasaan Arab, Abu atau Ummu ini namanya kunyah. Kunyah artinya nama panggilan. Nama sebenar dari Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Jadi Abdul Uzza artinya hamba berhala yang namanya Uzza. Karena namanya menunjukkan penghambaan kepada selain Allah, gak mungkin disebutkan dalam Quran. Allah gak akan rela dalam kitab sucinya ada pengagungan, penghambaan kepada selain dirinya. Maka dipakailah nama panggilannya Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab dipanggil Abu Lahab? Di antara anak-anak Abdul Muttalib, kakek Nabi, Abu Lahab di antara anaknya yang paling kaya dan paling tampan. Jadi sebutan Abu Lahab itu bukan celaan sebenarnya, tapi justru orang Arab memanggil Abdul Uzza dengan Abu Lahab sebagai bentuk pujian. Karena disebutkan Abu Lahab ini di antara anak keturunan Abdul Muttalib, dia yang paling putih, dia yang paling tampan. Karena kulitnya yang putih, kalau dia marah ataupun berbicara, wajahnya kemerah-merahan. Atas dasar itulah dia dipanggil Abu Lahab, untuk menunjukkan seseorang yang wajahnya bercahaya. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala merubah panggilan Abu Lahab yang sebelumnya konotasinya positif berubah menjadi negatif. Karena digambarkan sayasla naran dzata lahab. Seakan-akan dia dapat panggilan Abu Lahab karena memang ujungnya tempatnya di neraka Lahab. Jadi ini pujian yang bernada celaan. Itulah gaya bahasa Al-Quran yang dipaparkan dalam surah ini untuk mengajak kita menyelami karakter Abu Lahab. Nah, pesan
yang menarik dalam surah Al-Lahab ini apa? Banyak musuh Rasulullah yang lebih berat daripada Abu Lahab, seperti Abu Jahal. Tapi nama Abu Jahal tak ada diabadikan dalam Al-Quran. Padahal Nabi berkata, Abu Jahal Fir'aunnya umat ini. Perkataan itu tak disebutkan pada Abu Lahab. Lantas kenapa Abu Lahab namanya disebut, Abu Jahal tak disebut? Para ulama mengatakan ini menunjukkan terlepas Abu Lahab memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah, tapi agama ini bukan dibangun di atas pondasi kekerabatan, tapi di atas pondasi keimanan. Kerabat dekat sekalipun, ketika dia jauh dari mengikuti tuntunan Rasulullah, maka sedikit pun nasab dan silsilah keluarga yang mengaitkannya dengan Rasulullah tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun. Rasulullah pernah berkata kepada putrinya Fatimah, kepada pamannya Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Fatimah binta Muhammad, ya Sa'ad ammu Rasulillah, anqidha nafsaykuma minan nar." Selamatkan diri kalian dari api neraka. Ana la ughni ankum minallahi syai'a. Aku tak bisa bantu kalian apa-apa. Man yubdi bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Siapa yang lambat amalnya, nasabnya tak akan bisa membantunya. Jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengawali surah ini dengan berkata, tabbat yada abi lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Tangan di sini bukan berarti yang celaka cuma tangannya, tapi seluruh Abu Lahab akan celaka. Tapi kata tangan disebutkan untuk mewakili seluruh anggota tubuh Abu Lahab. Kenapa? Karena bisa kita katakan anggota tubuh yang paling terlibat dalam setiap aktivitas yang dibuat manusia adalah tangannya. Sehingga dikatakan celakalah kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya apa? Semua kegiatan dan perbuatan yang dilakukan Abu Lahab dengan tangannya dan seluruh anggota tubuhnya, itu semua akan sia-sia. Kita tahu apa yang dibuat Abu Lahab di awal dakwah Islam. Bukan hanya dia tekan orang Islam, dia musuhi Rasulullah. Bahkan kalau kita lihat jahatnya Abu Lahab ini, dia merupakan salah satu provokator yang paling utama agar orang-orang Islam diboikot di Mekah di awal Islam. Sehingga banyak umat Islam ketika itu makan rerumputan, makan daun, ya, karena tidak mau kabilah lain bertransaksi dagang untuk berjual beli dengan orang-orang Islam, sehingga mereka betul-betul kesulitan. Dan Abu Lahab rela melihat keluarganya terancam mati kelaparan, karena tentunya kebanyakan dari Bani Abdul Muttalib memutuskan untuk masuk Islam. Nah, jamaah rahimakumullah, mungkin sebagian bertanya, apa yang membuat Abu Lahab begitu membenci Rasulullah, bahkan begitu membenci Islam? Sebenarnya Abu Lahab ini enggak membenci Rasulullah secara pribadi. Apa buktinya? Tatkala Rasulullah SAW lahir, di antara orang yang paling gembira dengan lahirnya Muhammad, Abu Lahab. Bahkan dikatakan saking gembiranya Abu Lahab, dia merdekakan salah satu budak perempuannya. Tetapi setelah Muhammad SAW menyampaikan, aku adalah utusan Allah, dan Abu Lahab menilai ajaran Islam itu mengganggu kepentingan dan zona nyamannya di Mekah. Ingin digambarkan dalam Islam semua manusia sederajat. Abu Lahab tak mau, dia pengen lebih tinggi dari yang lain. Dalam Islam digambarkan bahwasanya tidak ada perbedaan antara kulit hitam, kulit putih.
yang membedakan hanyalah takwa. Abu Lahab tidak mau. Dia yang berkulit putih merasa dirinya lebih tinggi dibandingkan budak-budak kulit hitam. Sehingga Abu Lahab dalam pemikirannya, apabila ajaran Muhammad ini dibiarkan berkembang, maka akan mengancam kepentingannya di masa depan. Disinilah bagaimana beliau kemudian mengerahkan bukan hanya dirinya, tapi istrinya, bahkan anak-anaknya, untuk kemudian bersama-sama berorkestrasi menyerang Rasulullah. Di ayat kedua Allah katakan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat hartanya, anaknya sedikit pun di dunia bahkan di akhirat. Kita tahu orang-orang Arab kebiasaannya itu semakin banyak harta, semakin banyak anak, semakin kedudukannya tinggi di dunia. Makanya turun ayat alhaakumut takatsur. Tiap orang membanggakan, aku punya banyak anak sekian, hartaku sekian. Ayat ini mengatakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Disebutkan Abu Lahab punya 3 orang putra. 2 orang putra ini kemudian masuk Islam. Namanya Mu'tib dan Utbah. Tapi ada 1 putra Abu Lahab namanya Utaibah. Inilah yang sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, bahkan Abu Lahab mengawinkan putranya Utaibah dengan salah satu putri Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Nabi sempat berbesan dengan Abu Lahab sebelum Islam. Seketika Abu Lahab melihat Muhammad menjadi nabi dan dia tak terima, diperintahkannya anaknya ceraikan anak Muhammad. Maka anaknya yang bernama Utaibah inilah yang termasuk paling jahat terhadap Rasulullah. Dia pun sengaja menceraikan dan menggantung nasib putri Rasulullah berbulan-bulan lamanya untuk menyiksa batin Rasulullah. Pada akhirnya, jamaah rahimakumullah, karena kejahatannya yang begitu luar biasa, Nabi sempat berdoa. Apa kata Nabi? Rasulullah mengatakan, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, timpakanlah kepada Utaibah salah satu dari anjingmu. Kata Allah. Yang terjadi apa? Dalam sebuah perjalanan dagang, bisnis dari Mekah menuju negeri Syam, Utaibah yang membawa kafilah dagang Abu Lahab diserang binatang buas di jalan. Sehingga para ulama mengatakan, termasuk di antara keutamaan surah Al-Lahab ini, ketika seseorang mungkin dihadapkan ada di depannya anjing yang galak, yang dia takut untuk mungkin mencelakakannya, dikatakan bacalah surah Al-Lahab ini. Bacalah surah Al-Lahab ini, karena di dalamnya digambarkan Allah Subhanahu wa taala bahkan membinasakan salah satu putra Abu Lahab, Utaibah bin Abu Lahab, yang dengan begitu jahat menyakiti putri Rasul dan tujuan utamanya adalah menyakiti Rasulullah. Jamaah rahimakumullah, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab dan putranya yang kafir pasti nanti akan masuk ke dalam neraka Jahannam yang apinya berkobar-kobar. Arti kata lahab adalah berkobar-kobar. Sayasla naran dzata lahab. Tak cukup sampai di situ, wa mura'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Jamaah rahimakumullah, Abu Lahab mempunyai istri yang bernama Ummu Jamil. Ummu Jamil masih famili dari Abu Sufyan. Ya. Dan
terlepas memang dia punya paras yang cantik sehingga dapat nama Ummu Jamil, tapi termasuk di antara wanita yang sangat buruk sekali perangainya. Bahkan dikatakan Ummu Jamil wanita yang paling sering menyakiti Rasulullah dengan menyakiti putrinya, dengan sengaja membayar orang melempari kotoran di jalan yang dilewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ayat ini menggunakan kata hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Pembawa kayu bakar dalam tata bahasa Arab merupakan sebuah idiom untuk menggambarkan seseorang yang punya karakter tukang fitnah. Ya. Jadi sebenarnya maksud ayat ini, wa mar'atuhu hammalatul hatab, istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil adalah tukang fitnah. Bayangkan Bapak Ibu, satu keluarga berkolaborasi dalam menghalangi dakwah. Maka wajar namanya diabadikan untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Suami, istri, anak, semuanya sama akhlaknya. Maka digambarkan fi jidiha hablum mim masad. Sebagaimana tadi Abu Lahab sayasla naran dzata lahab, maka istrinya pun fi jidiha hablum mim masad, akan diikat lehernya dengan tali dari api neraka. Ini potret gambaran bagaimana apa yang kita terima di akhirat adalah cerminan apa yang kita buat di dunia. Bagaimana satu keluarga yang berkolaborasi dalam kebatilan, maka Allah Subhanahu wa taala membalas mereka semua dengan menjadikan semua usahanya sia-sia di dunia dan di akhirat masuk dalam kelompok yang merugi. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat ini, dan inilah esensi makna tadabbur. Kalau orang baca surah Al-Lahab, dia kira Abu Lahab sudah lama mati, apa kaitan ayat ini denganku? Tapi bacalah sambil bayangkan siapa Abu Lahab zaman sekarang. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, pasangan hidup kita jauh dari karakter keluarga Abu Lahab. Ini yang dapat disampaikan dalam kesempatan singkat di pagi hari yang berbahagia ini. Mari sama kita tutup majelis ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil adh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.